Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini sesungguhnya semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada hak, ada batil, ada benar, ada salah. Ada jalan yang disebut dengan jalan fujur, ada jalan yang disebut dengan jalan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu juga golongan-golongan manusia, kelompok-kelompok manusia, sesungguhnya cuma dua saja. Ada yang disebut dengan Hizbullah, kelompoknya Allah, golongannya Allah. Ada yang disebut dengan Hizbus Syaitan, kelompoknya syaitan atau golongannya syaitan. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita coba untuk membahas satu poin dulu, yakni Hizbullah, kelompoknya Allah Subhanahu wa taala, golongannya Allah Subhanahu wa taala. Hizbullah di sini tidak dinisbahkan kepada satu kelompok manapun, tidak dinisbahkan pada satu nama kelompok atau nama gerakan manapun. Tapi yang dimaksud kajian kita malam ini adalah apa saja sebenarnya karakter dasar atau ciri-ciri orang-orang yang berada dalam barisannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi karakter mereka, orang-orang yang menjadi golongannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa akhlak dasar dari orang-orang yang merupakan golongannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka memiliki yang disebut dengan mahabbatullah. Mereka memiliki apa yang disebut dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaannya itu bersanatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita mafhum, yang namanya cinta itu menuntut suatu pengorbanan. Bohong kalau ada orang yang mengatakan cinta tapi dia tidak mau berkorban. Ada orang mengatakan cinta pada Rasulullah SAW lalu kemudian dia tidak mau berkorban untuk Nabi SAW, ini berarti bohong. Ada orang yang mengatakan mencintai Indonesia contohnya, tapi dia tidak mau untuk berkorban untuk Indonesia, bahkan naudzubillah karena merugikan Indonesia misalnya, tapi teriak-teriak tentang cinta Indonesia. Ini namanya bohong besar, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yang namanya kecintaan itu menuntut pengorbanan. Kita contohnya mencintai istri kita, kita mencintai anak kita, maka sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, mesti dituntut pengorbanan untuk istri dan anak yang dia cintai itu. Begitu juga ketika seseorang mengklaim, mengaku bahwa dia adalah golongan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha berada pada golongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengatakan dia cinta kepada Allah, maka pasti ada pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai mahabbah itu tidak akan menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki mahabbah kepada Allah itu, dia pasti akan terpanggil dengan panggilan-panggilan Allah. Ketika Allah katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, maka dia tidak akan menunda-nunda lagi. Dia bahkan merindukan panggilan itu. Karena sesungguhnya panggil orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia sangat rindu dengan panggilan-panggilan keimanan itu. Ketika dikatakan misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Orang yang punya mahabbah kepada Allah, maka detik itu juga dia akan sesuaikan dirinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah As-Saff misalnya, ketika Allah menawarkan satu tijarah perdagangan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu, kata Allah, aku tunjukkan satu tijarah perdagangan. Kenapa Allah bahasakan perdagangan? Karena memang manusia itu suka dengan perdagangan. Fitrah manusia itu salah satunya senang dengan perdagangan. Bahkan Nabi SAW juga dikenal sebagai seorang pedagang yang ulung, pedagang yang sukses. Sahabat-sahabat juga begitu. Nah, tijarah mana lagi, perdagangan mana lagi yang menarik selain tijarah atau perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maukah kamu aku tunjukkan, hai orang-orang beriman, kata Allah, satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kamu berjihad dengan harta dan jiwa. Kenapa urutannya harta dan jiwa? Bi amwalikum wa anfusikum. Karena sesungguhnya orang yang tidak mampu berjihad dengan hartanya, jangan harap dia mampu berjihad dengan jiwanya. Kalau amwal saja masih dia cintai, maka tidak akan mungkin daripada Allah, tidak akan mungkin dia bisa memberikan anfusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahabbah, memiliki cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua,
akhlak seorang yang merupakan termasuk dalam kelompoknya Allah, golongannya Allah Subhanahu wa taala, mereka lemah lembut kepada sesama orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fat ayat 29 itu, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum, kasih sayang sesama muslim. Seorang yang masuk dalam golongannya Allah Subhanahu wa taala, dia berkasih sayang lemah lembut kepada sesama muslim. Muslim yang mana? Setiap orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak peduli apa warna kulitnya, tidak peduli apa bentuk rambutnya, tidak peduli apa bentuk hidungnya, tidak peduli apapun bahasa yang dia pakai, ketika dia mengucapkan syahadat dia seorang muslim, maka seorang yang masuk ke dalam kelompok golongannya Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya mereka saling berkasih sayang. Baik muslim itu ada di depan matanya ataupun muslim itu tidak ada di depan matanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di awal Ramadan kemarin saya pernah sempat dapat WhatsApp, isinya sebuah surat dari bahasa Arab yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalimatnya kira-kira begini: saudaraku, Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Ramadan tahun ini mengingatkan Anda bahwa Anda punya seorang saudara. Anda punya saudara yang sudah memulai puasanya 5 bulan yang lalu, berarti dari mulai bulan Oktober. Saudaramu itu sudah mulai puasa dari 5 bulan yang lalu, tanda kutip puasanya, dan belum berbuka sampai sekarang. Penulisnya adalah seorang penulis berasal dari Palestina. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kasih sayang sesama muslim. Bahkan Nabi sudah mengingatkan kita, barang siapa yang tidak peduli muslim, tapi tidak peduli lagi dengan urusan muslim yang lain, falaisa minni, bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Palestina, Gaza hari ini begitu luar biasa. Saya tadi pagi masih menerima kiriman video yang membuat kita miris sedih luar biasa. Betapa seorang ibu-ibu di situ dengan anaknya mengais-ngais apa-apa saja yang bisa dia makan dan dia manfaatkan. Mereka sudah makan kaktus. Bayangkan, daun bunga kaktus itu diolah menjadi makanan oleh mereka. Bahkan beberapa pekan yang lalu pakan ternak yang mereka olah menjadi sebuah makanan dicampur dengan tepung seadanya. Lalu pertanyaannya, kira-kira ini, kalau nanti di pengadilan akhirat mereka menuntut kita untuk hal ini, kira-kira apa jawaban kita? Apa kira-kira ketika nanti di pengadilan akhirat mereka datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami muslim ya Allah, kami umat Muhammad SAW ya Allah, tapi kami tidak pernah dipedulikan ya Allah. Ada 1,5 miliar muslim di dunia ini. Kalau di negara-negara yang berbatasan dengan Palestina itu ada sekitar 330 juta muslim di sana. Apa yang mesti kita jawab? Apa yang mesti kita lakukan? Kasih sayang sesama muslim. Allah akan tuntut ini. Kenapa Allah akan tuntut kita soal Palestina? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lupakah kita itu tanah mi'raj Rasulullah SAW? Kalaulah Palestina itu tidak penting di mata Allah, ngapain Rasulullah Isra Mi'raj lewat sana? Itu logika sederhana. Kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus lewat Al-Aqsa, berangkat lewat Al-Aqsa, pulang lewat Al-Aqsa? Kenapa kira-kira? Karena itu penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Sebelum berkiblat ke Baitullah di Ka'bah Baitullah di Mekah, kita pernah berkiblat ke Palestina. Kemudian itu tanah para nabi, bumi para nabi, banyak-banyak nabi-nabi pilihan itu Allah turunkan di tanah Palestina. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apa tanggung jawab kita? Belum lagi kalau kita runut lebih dalam lagi, itu juga tanah wakaf yang pernah dibebaskan oleh khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab membebaskan dari penguasa sebelumnya yang bernama Petrus Sefranius. Petrus Sefranius itu sempat memberikan kunci kota Quds kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ambil ini kunci kota Quds, tempat berdirinya Masjidil Aqsa, jaga olehmu, tolong satu yang saya minta, kata Petrus Sefranius,
Jangan engkau biarkan Yahudi masuk ke dalamnya, karena kalau Yahudi masuk ke dalamnya, niscaya mereka akan membuat kerusakan yang sangat besar, dan terbukti hari ini. Tapi mirisnya, di tengah kondisi yang seperti itu, di tengah orang-orang Gaza terutama mengambil fardu kifayah atas kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang Gaza telah mengambil fardu kifayah atas kita. Apa fardu kifayah yang mereka ambil? Mereka ambil tanggung jawab menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa. Tapi di tengah-tengah hal seperti itu, ada saja orang yang mengatakan itu bukan jihad lah, harusnya hijrah lah, dan segala macam. Sudahlah, tidak membantu, justru menyudutkan saudara-saudara yang tengah berjuang di sana. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letak kasih sayang kita? Seorang yang berada pada golongan Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan berkasih sayang kepada sesama muslim. Dia lemah lembut kepada sesama muslim. Lalu kemudian yang selanjutnya, golongan Allah Subhanahu wa taala itu mereka bersikap asyidda'u 'alal kufar, a'izzatul 'alal kafirin. Mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Tegas ini bukan brutal, tegas ini bukan radikal, tapi tegas ini mereka punya batas yang jelas. Asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas kepada orang kafir. Ini artinya punya batas yang jelas. Apa batasnya? Lakum dinukum waliyadin. Mereka tidak mau melakukan tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang yang bukan dari golongan Islam. Sekecil-kecil apapun mereka tidak mau untuk menyerupainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau urusan toleransi jangan ragukan umat Islam. Kalau urusan toleransi jangan ragukan umat Islam. Buka sejarah di negeri-negeri yang mayoritas muslim, tidak satu pun orang-orang non-muslim yang disakiti. Bahkan kalau mau jujur, mungkin satu-satunya pemimpin agama yang pasang badan membela orang-orang dan melindungi orang-orang di luar agamanya hanya satu, Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah Rasul bersabda, dilarang menyakiti orang-orang kafir zimmi, ahlul zimah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang non-muslim yang mau hidup berdampingan secara damai bersama-sama umat Islam. Itu tidak boleh diganggu. Bahkan apa kata Nabi? Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, itu sama dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dan barang siapa yang menyakiti aku, akulah seterunya, akulah musuhnya di pengadilan Allah nanti di hari kiamat. Inilah cara Nabi yang begitu luar biasa, melindungi, pasang badan. Maka jangan ragukan lagi toleransi umat Islam. Tapi yang dimaksud sekali lagi dengan bertegas-tegas kepada orang kafir itu punya batas. Ketika urusan keduniaan muamalah, mari, tidak ada masalah. Tapi ketika urusan akidah, stop. Lakum dinukum waliyadin. Nggak ada tawar menawar di sana. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian golongan-golongan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang loyalitasnya hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya, walanya. Jadi ada dua dalam Islam itu, al-wala wal bara'. Wala itu artinya loyalitas, al-bara' itu artinya pengingkaran. Apa yang diloyalkan bagi orang-orang yang berada pada golongan Allah? Dia loyal dengan apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa atiur Rasul. Dia taat sama Allah, dia taat sama Rasul. Loyalitasnya diberikan kepada Allah dan Rasul. Wal bara', di samping itu dia berlepas diri dari segala sesuatu yang dimurkai Allah, yang dimurkai Rasulullah SAW. Apa yang tidak disenangi Allah, apa yang dibenci oleh Rasulullah, dia berlepas diri dari sana. Bara' hanya di sana. Dia berlepas diri dari segala sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia akan taat kepada sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jika mereka berdakwah, jika orang-orang dalam golongan Allah Subhanahu wa taala ini menyeru berdakwah, dakwah ilallah, dakwah kepada kebaikan, dakwah kepada jalan Allah, maka ada beberapa karakternya. Yang pertama, mereka teguh, mereka tegar, dan mereka tidak ragu-ragu sedikit pun ketika mereka menyuarakan kebenaran. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita ketika beliau dibujuk oleh orang-orang kafir Quraisy, ya Muhammad,
Bagaimana andai kata engkau berhenti dengan dakwahmu, kami berikan kamu fasilitas-fasilitas kemewahan, apa saja yang kau mau kami penuhi, tapi hentikan dakwahmu. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai paman, andai kata matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, ini sesuatu yang mustahil, maka demi Allah aku tidak akan berhenti dari dakwah ini, dari menyampaikan risalah tauhid ini sampai aku menang atau aku binasa karenanya. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, orang-orang ini adalah orang-orang yang teguh. Dia tidak surut ketika dicaci dan juga tidak bangga ketika dipuji. Kenapa? Karena mereka melakukan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pujian manusia. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika mereka berdakwah, dalam proses mereka berdakwah itu, mereka tidak lepas dari zikrullah, mereka tidak lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sumber ketenangan hakiki kita adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Hanya golongan-golongan Allah, orang-orang yang berada pada Hizbullah, pada kelompok Allah, pada golongan Allah Subhanahu wa taala, yang akan selalu tidak lepas ingatannya dari Allah. Apa saja dia akan sebut Allah, apapun kejadiannya disebut Allah. Mau makan masih sebut nama Allah, selesai makan sebut Allah, ada musibah sebut Allah, dapat nikmat juga sebut Allah, terkejut juga sebut Allah, apapun dia akan sebut Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lepas dari zikrullah. Mereka juga tidak saling berbantah-bantahan. Kalaupun mereka berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, mereka berdebat pun dengan cara yang baik. Mereka berargumentasi tepatnya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Mereka tidak berdebat, mereka tidak saling menyakiti. Lalu kemudian mereka sabar dalam menghadapi ujian. Apapun ujian kehidupan, mereka akan sabar, mereka akan husnuzon, berbaik sangka dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Ketika mereka berdakwah, mereka mendapat cacian, mereka sabar. Ketika mereka mendapat hinaan, mereka sabar. Mereka dapat ancaman, mereka sabar. Bahkan mereka semuanya, segala sesuatu hidupnya mereka serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah surut karena itu. Bahkan mereka berprinsip berdakwah di jalan Allah itu tidak akan memperpendek usiamu dan tidak akan mengurangi rezekimu, karena mereka sepenuhnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga golongan orang-orang yang tidak congkak, tidak sombong. Kalau mereka mendapatkan kemenangan, mereka sujud syukur. Kalau mereka mendapatkan kemenangan, mereka kembalikan bahwa kemenangan itu milik Allah dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak menghinakan golongan-golongan lain yang kalah. Tapi ketika mereka kalah pun, mereka tidak berkecil hati, karena yang mereka sadari bukan persoalan menang atau kalah, tapi yang mereka sadari adalah proses perjuangan mereka yang mereka harapkan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira beberapa karakteristik Hizbullah itu, orang-orang yang berada dalam kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bahwa kita digolongkan ke dalam kelompok ini. Kita berharap Allah mengakui kita berada dalam golongannya. Jangan sampai kita merasa berada dalam golongannya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita berada dalam golongannya. Justru kita berada dalam golongan kelompok syaitan, kelompok yang merupakan lawan dari Hizbullah ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan yang menjelang pada tahun ini, yang sedang kita nikmati sudah sekian hari ini, semoga di awal-awal Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata diri kita, memperbaiki diri kita, dan memperkokoh kedudukan kita di dalam golongannya Allah Subhanahu wa taala, memperkuat kedudukan dan keyakinan kita berada dalam Hizbullah ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kedoifan dan kelemahan saya sebagai manusia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.